setahun ini kita udah fokus di supervisi kan. Maka kita mau lihat juga kerja kita setahun ini gimana gitu kan. Di mana kekuatannya, apa yang harus kita perbaiki. Dan fokus ini sebenarnya apa? Apa sih masukan yang bisa kita dapatkan dari orang yang disupervisi gitu kan. Ke depannya itu bagaimana biar lebih maksimal gitu ya supervisinya. Jadi dari pertama Pak Lubis dulu, Pak Pengawas, pertama terima kasih sudah kita menindaklanjuti hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru. Ya, selama setahun ini saya melaksanakan supervisi, terjadi peningkatan kompetensi pada guru. Ya, persiapannya sama anak-anak juga dari guru Bu Lailan. Mungkin ya namanya di supervisi itu baru sekali dengan kepala sekolah yang baru, ya tentu juga kan ada hal-hal yang hubungan tadi, komunikasi antara kepala sekolah dan guru tadi belum, ya masih terkejut lah mungkin sekali. Namanya tiba-tiba kok saya yang dituju kan demikian. Tapi karena dia paten. Ada paten loh Pak. Memang Bu Lailan paten. Dia itu memang ada janji yang saya polisi, Pak, saya nanti mau menemukan yang saya buat. Ada kira-kira usulan Pak kepala sekolah sama pengawas, maunya pengawasnya seperti ini atau bagaimana, buat apa kita ada usulan gitu? Ada usulan untuk kedepannya gimana? Ya, untuk ke depan tahun 2020 ini kita berharap juga Pak Pengawas nanti yang ya langsung membersi guru kita. Ya, didampingi bersamalah dengan kepala sekolah atau ya untuk yang lebih baik. Kita berharap SMA Negeri 3 Kisaran ini ke depan itu harus lebih baik. Kita tutup di tahun 2000 ini udah baik, tapi lebih baik lagi kita tingkatkan. Dalam pembelajaran ini tidak ada yang salah gitu ya. Yang salah itu tidak dilakukan. Jadi apa yang mau direfleksi, apa yang mau dievaluasi, mau ditindaklanjuti kan gitu ya Pak Pengawas. Berarti pemodelan ya. Iya, pemodelan. Jadi kita buat pemodelan ya, pengawasnya harus siap kan. Jangan pengawasnya marah-marah aja kan gitu. Artinya nanti semua melihat apa sih yang dilakukan pengawas saat dia menjadi supervisor kan gitu. Ya. Teh jahe ini ciri khas SMA 3 dengan goreng pisangnya. Ini Bu Lailan kan sudah disupervisi kan. Iya Pak. Sekarang yang kita mau pertama, gimana sih kesan Bu Lailan tentang supervisi yang sekarang ini dengan supervisi sebelum-sebelumnya? Pernah dulu supervisi? Pernah? Sekolah yang berbeda Pak. Iya, maksudnya ya kan sistem itu kan dulu seperti ini supervisinya. Iya Pak. Sekarang seperti ini kan gitu kan. Kira-kira apa sih yang mau Bu Lailan sampaikan tentang perbedaan ini? Kesannya macam? Yang pertama, perbedaan yang saya rasakan itu kalau dulu supervisi itu langsung dilaksanakan di dalam kelas gitu kan Pak. Kalau sekarang kita melaksanakan supervisi dengan yang pertama itu melakukan praobservasi dulu. Jadi dia kepala sekolah menanyakan kesiapan saya, kemudian materi apa nanti kira-kira yang akan disampaikan di kelas, bagaimana persiapan saya sendiri sebelum memasuki kelas tersebut. Jadi saya merasa ya didampingi di sebelum supervisi itu saya merasa lebih dekat dan lebih rileks gitu Pak. Jadi ketakutan yang kalau dulu kan di kelas tuh ngeri, kalau bisa hari itu berdoanya supaya hujan, pengawas tidak datang, atau yang lain-lain lah Pak, supaya tidak terjadi supervisi itu. Tapi kalau sekarang saya merasa supervisi itu sifatnya membangun diri saya terutama. Karena saya dalam mengajar juga kan pinginnya semakin baik dan lebih baik lagi di setiap harinya gitu kan Pak. Jadi dengan percakapan di praobservasi, saya merasa lebih rileks gitu kan Pak, dan lebih merasa saya diperhatikan oleh Bapak Kepala Sekolah gitu kan Pak. Jadi bukan untuk mencari kesalahan saya. Perbedaan itu darinya dulunya cuman di kelas yang saya memang betul-betul ketakutan. Kalau sekarang saya merasa supervisi ini ya memang untuk kebaikan saya juga gitu Pak ke depannya. Jadi saya merasa malah tertarik. Maka saya bilang sama Kepala Sekolah, insya Allah Pak di tahun 2026 nanti ketika saya disupervisi, saya akan melakukan yang pembelajaran yang lebih baik lagi gitu Pak dalam kelas. Jadi apa hal berbeda yang disampaikan Kepala Sekolah waktu melihat pembelajaran Bu Lailan itu? Hal berbedanya membangun Pak. Pokoknya saya nggak dimarahi Pak. Iya lah, maksudnya
Kalau nggak dimarahin kan membangun apa di samping Iya, kepala sekolah? membangun kepala sekolah melihat pertama memang saya dipuji dulu gitu Pak. Iya, Itu yang itu. membuat saya terbang melayang-layang. Iya, iya, harus begitu. Iya Pak, dan merasa diperhatikan. Apalagi Saya orang senang, Pak. kampung-kampung macam kita gitu. Iya, kalau dulu kan yang dinilai itu salahnya aja gitu Iya. Pak. Kamu harusnya begini begitu. Ini enggak Pak. Saya dikasih tahu dulu keunggulan-keunggulannya. Jadi merasa senang Pak gitu. Walaupun saya tahu ada kesalahan saya gitu kan, Pak, ada kekurangan saya. Nah, setelah itu baru kepala sekolah menyebutkan detail-detail yang seperti ini itu sudah bagus Bu Lailan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya jika poin tadi yang anak maju ke depan itu disebutkan namanya agar dianya juga merasa senang, Iya, merasa iya, diperhatikan gitu kan Pak. Saya oh iya gitu. Selama ini kan saya karena udah dekat sama anak-anak pun saya merasa di kelas itu anak-anak udah mengenal yang maju ini, nggak pala saya sebutkan lagi si tokohnya yang maju. Ternyata memang saya merasa iya ya itu memang penting untuk memotivasi si anak untuk lebih giat lagi karena memang semua orang yang dipuji merasa bahagia gitu kan Pak. Walaupun pujiannya itu hanya sebatas iya terima kasih atas apa namanya keinginannya untuk maju gitu lah ya kan Pak, maju ke depan. Jadi memang iya juga gitu. Jadi saya merasa memang enak supervisi ini gitu kan. Jadi kekurangan kita itu ya memang ditambahkan gitu kan, ditambahi supaya kita memang lebih baik lagi. Itu sih Pak kalau saya.